Suatu waktu Imam Al-Wali Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Qutub, ya, beliau itu pernah dihentikan oleh seorang Yahudi yang kerjanya itu tukang minyak, sampai-sampai bajunya itu kotor semuanya, tangannya kotor, seperti yang kerja sama bagian oli itu loh, kan kotor, mukanya kotor dan sebagainya. Dibentikan ketika beliau itu sedang berjalan di suatu jalan, karena Habib Bakar ini kok jalan itu nggak pernah sendirian, beserta anak muridnya, dan setiap dia jalan selalu dibeberkan permadani merah. Itu beliau diiringi dengan tabuhan demi tabuhan, karena beliau itu raja sesungguhnya gitu. Dia bukan raja dunia tapi raja akhirat, raja di alam yang beda, raja di atas raja itu, karena Allah yang menjadikan dia raja. Nah, sehingga pada saat itu diberhentikan oleh si Yahudi ini dalam keadaan kotor bajunya dan sebagainya. Lalu dia mengatakan kepadanya, "Ya Imam, bagaimana menurutmu hadis Nabi Muhammad SAW, di mana dia itu mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi seorang yang kafir. Kau lihat aku, kondisiku, aku seorang yang kafir, tapi lihat bagaimana kondisiku, sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat memenatkan pekerjaanku ini, sehingga kalau sudah pulang dari kerja seperti ini aku harus mandi dulu supaya bersih dan sebagainya, besoknya harus seperti itu lagi, setiap hari saya alami seperti ini. Sementara engkau yang muslim dalam keadaan Masya Allah, makananmu enak, kendaraanmu bagus, rumahmu bagus, kamu dihormati, kamu dimuliakan, hidup istimewa. Kok kebalik hadis Nabi Muhammad SAW? Saya bilang begitu. Akhirnya berkata Abu Bakar, benar, apa yang kamu lihat, ya, terkait dengan keadaanku sekarang ini dibandingkan dengan keadaanku kelak nanti di surga, itu nggak ada apa-apanya. Kita terhitung seperti di penjara. Tapi apa yang kau alami sekarang ini dibandingkan dengan apa yang akan kamu alami di neraka nanti, itu surga ini sekarang ini. Masih kau menikmati kan? Masih enak makan kan? Masih enak tidur kan? Di situ nggak ada lagi. Nah, itu katanya. Sehingga apa, dengan karomahnya dilihatkan, dibuka lengannya, dilihat, lihat isinya apa? Surga. Sehingga apa? Coba kamu lihat, dibandingkan aku di sini, enakan mana? Jauh sekali. Nah, coba kamu lihat, di akhirnya dibuka, akhirnya apa? Dilihat neraka yang begitu menyeramkan dan sebagainya. Maka dikatakan, kamu dibandingkan dengan yang akan kamu rasakan nanti di neraka gimana? Sungguh benar, ini berada di surga. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, ini salah satu contoh bahwasanya apa yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang tidak berarti, sangat berarti. Dipandang oleh Allah, dihitung oleh Allah, ditulis oleh Allah, dievaluasi oleh Allah, dihisab oleh Allah, dan kemudian diganjar. Nah, makanya kan Ustadz sangat menyayangkan kepada kalian yang sudah membaca dalam Al-Quran berkali-kali bahwasanya mereka yang berdosa itu berarti menyelakai dirinya sendiri, mau menyengsarakan dirinya sendiri. Itu orang yang berdosa. Jangan. Nah, cukup stop dari sampai sini gitu. Bicarakan orang jangan, melukai perasaan orang jangan, durhaka sama orang tua jangan, berbuat tidak baik kepada guru, tidak taat kepada guru jangan. Nah, itu semuanya itu ada imbasnya, semuanya itu ada akibatnya. Nggak mungkin tanpa ada akibat. Setiap sebab pasti ada akibat, itu pasti. Kalau orang nyalakan api pasti ada asapnya. Itu yang dilaksanakan Allah Ta'ala dalam sunnatullah itu seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian para kakek moyang kita dan guru-guru kita membuat sebuah tradisi yang baik, ya, bukan kita mengatakan sunnah, tidak, tapi istihsan, dalam rangka dan upaya untuk kita itu bersyukur kepada nikmat yang luar biasa ini. Nah, disangkanya bahwasanya kita nggak ada kenikmatan yang berbeda, Ustaz. Kita sudah hataman tapi nggak ada yang berbeda. Bukan setelah hataman kemudian muncul
dua tanduk di kepala kami, gitu. Memang nggak kelihatan secara nyata, tapi berapa banyak kita itu mendapatkan hidayah ketika kita baca kitab itu. Kita terenyuh hatinya, kita kemudian merasa sangat rendah sekali dibandingkan mereka yang disebutkan. Di saat itulah ada Allah, di saat itulah Allah nurkan rahmatnya. Berapa banyak kita dapatkan keadaan-keadaan semacam itu selama kita baca kitab itu. Itu harus disyukuri supaya kita termasuk yang ditambah nikmatnya, ditambah kelebihannya. Itu maksudnya.